Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-219. Kalian berdua, kuharap kalian bisa bekerja sama. Kami di sini bukan untuk bertengkar di antara kami sendiri. Ayo rebut posisi juara dulu. Pada saat itu, kompensasi untuk kalian berdua tentu saja tidak akan berkurang. Kalau tidak, jika anak itu mengambilnya. Transmisi suara di telinga Do Yan Bing secara bertahap terputus pada saat ini. Bahkan dengan ketidakpedulian Yan Bing, dia merasa sedikit tersentuh ketika memikirkan manfaatnya. Pil obat tingkat kaisar adalah harta langka bagi semua setengah kaisar. Bahkan kaisar setengah bintang 8 seperti dia tidak terkecuali. Adapun iblis Tuahu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kekuatannya lebih rendah daripada Yan Bing dan dia sangat menginginkan pil obat tingkat kaisar. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Modi, dia langsung merasakan sensasi terbakar di hatinya. Dia bertukar pandang dengan Yan Bing di bawah. Keduanya tidak terlihat lebih baik dari pihak lainnya. Jika bukan karena keuntungannya, keduanya pasti tidak akan berdiri di pihak yang sama. Setiap setengah kaisar memiliki pemikirannya sendiri. Hal ini terutama terjadi pada orang-orang seperti mereka, yang biasanya sendirian. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan jelas motif tersembunyi di dalam hati mereka. Saat ini, mereka bisa berdiri berdampingan. Mungkin, mereka bisa tiba-tiba berbalik melawan satu sama lain kapan saja. Di mata mereka, yang ada hanyalah kekuatan dan manfaat. Meskipun mereka tidak mau melepaskan reputasinya, itu sudah menjadi objek eksternal. Tubuh Yan Bing bergetar dan energi petir di dalam tubuhnya hilang seluruhnya. Baru setelah itu dia sekali lagi terbang ke udara dan berdiri 100 mil jauhnya dari iblis Tuahu. Mereka saling menahan diri dan tidak saling mengganggu. Ini adalah solusi yang paling seimbang. Pada saat ini, tampaknya pil lightning bukan lagi sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh mereka berdua. Lagi pula, dengan kelelahan Yan Bing sebelumnya, pil lightning telah mencapai tahap akhir. Selama mereka bisa bertahan untuk sementara waktu, pil kaisar akan segera diproduksi. Kresek, suara guntur muncul dan kilat hitam pekat segera menghantam dua orang di bawah. Bahkan dengan kekuatan Guli saat ini, dia tidak bisa menahannya, tapi merasakan ketakutan di hatinya saat melihat kekuatan menakutkan ini. Pil lightning semakin kuat di setiap gelombangnya. Jika hal ini terus berlanjut, bukankah orang yang paling berkuasa pun akan terbunuh? Ekspresi Yan Bing menjadi lebih acuh tak acuh saat melihat ini. Tubuhnya dengan cepat mundur 100 langkah dan menyerahkan medan perang di depannya kepada iblis Tuahu. Iblis Tuahu tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia melihat Yan Bing mundur. Namun, pil lightning sudah turun di atas kepalanya. Dia tidak lagi punya pilihan lain dan hanya bisa memilih untuk menyerang. HMP, setan Tuahu mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Lengan baju besar melingkari lengannya. Tangannya meraih ujung lengan baju saat doki di dalam tubuhnya melonjak dengan liar pada saat yang bersamaan. Banyak lampu berwarna hijau berulang kali menyala di sekitar tubuh iblis Tuahu. Segera, dia melambaikan tangannya yang besar dan lengan baju yang melingkari lengannya tiba-tiba terangkat ke depan. Selongsong yang awalnya lembut menjadi sedikit lebih keras dari baja saat ditembakkan ke depan. Mereka dengan paksa menyebarkan pil lightning ketika mendarat. Wush, ketika Hu eksentrik tua melepaskan gerakan ini, semua orang di kota liar kuno langsung terkejut. Langkah ini bahkan lebih mengejutkan daripada saat Yan Bing menghancurkan pil lightning dengan satu telapak tangan. Dia hanya menggunakan lengan bajunya untuk membubarkan pil lightning dengan satu serangan. Kekuatan seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sudut mulut iblis Tuahu tanpa sadar terangkat menjadi senyuman bangga. Ketika dia mendengar sorak-sorai yang memenuhi seluruh kota Bing hati untuk menjadi lebih dingin. Dia tidak menyangka bahwa iblis Tuahu ini benar-benar menggunakan tindakan sebelumnya untuk menjadi begitu terkenal. Ini benar-benar menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Di langit sekali lagi bergolak. Banyak petir yang menakutkan sekali lagi menghantam dengan ganas. Matanya menoleh dan sekali lagi menatap Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan seperti seorang biksu tua yang telah memasuki kondisi meditasi. Dia benar-benar tuli terhadap segala hal di dunia luar. Pada saat ini, platform batu tempat dia berada tampaknya terisolasi dari dunia di luar platform batu. Terlepas dari angin dan hujan di dunia luar, Xiaoyan, yang berada di dalam tempat ini, tidak melihat atau mendengar apapun. Dia dengan sepenuh hati melemparkan dirinya ke dalam ketenangan di depannya. Meskipun doki di tubuhnya telah mencapai tahap di mana ia benar-benar habis dan kekuatan spiritualnya sudah tidak mencukupi dan hampir habis, Xiaoyan masih menahannya dengan pahit. Dia sedang menunggu.
Dia sedang menunggu saat di pil lahir. Xiaoyan sangat yakin bahwa pil di kesengsaraan saat ini tidak jauh dari menjadi pil di yang sebenarnya. Setidaknya, letaknya tidak jauh dari itu. Selama dia bisa bertahan dengan sekuat tenaga, di pil pasti akan berhasil lahir. Saat ini, Xiaoyan tampak seperti orang mati dari luar. Seluruh tubuhnya duduk bersila di depan kuali. Kedua matanya terpejam dan wajahnya pucat seperti orang mati. Tidak ada sedikit pun bekas darah merah di bawah kulitnya. Seluruh tubuhnya tidak bergerak dan aura dari hidungnya sangat lemah. Jika seseorang tidak mengamatinya dengan cermat, akan sulit membayangkan bahwa ini sebenarnya adalah orang yang hidup di dalam kuali obat. Nyala api yang awalnya mengamuk telah melemah lebih dari 10 kali lipat. Jika bukan karena sifat menakutkan dari api surgawi, kemungkinan besar api biasa tidak akan mampu bertahan pada langkah terakhir pembentukan pil. Hasilnya adalah kegagalan pada langkah terakhir. Pada saat ini, di kursi juri, Guli dan Cilin juga mengerutkan kening sambil menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Hati mereka tidak berani rileks sedikit pun. Takut Xiaoyan tiba-tiba tidak mampu menahannya setiap saat. Di galeri tontonan, wajah penatua Xuan juga cemas saat dia melihat Xiaoyan yang sangat lemah di bawah. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Xiaoyan saat ini sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeras jejak terakhir doki di tubuhnya untuk menyalakan api surgawi. Jika pil obat ini masih tidak dapat dikondensasi menjadi pil di, kemungkinan besar hasilnya akan sangat berbahaya. Pada saat ini, bahkan pemuda di samping penatua Xuan, yang memiliki ekspresi tenang, memiliki ekspresi muram. Dia tahu bahwa Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk meminum pil obat ini. Namun, dia tidak menyangka Xiaoyan akan berusaha sekuat tenaga. Sungguh sulit untuk dibayangkan. Saya akui bahwa Anda memang sangat kuat dan sangat luar biasa. Anda adalah satu dari sedikit orang yang pernah saya lihat yang bersedia berusaha sekuat tenaga seperti ini. Anda benar-benar gila. Pil lightning yang menakutkan terus berjuang dan menimbulkan kekacauan di ruang kosong. Kekuatan sisa yang menakutkan terus menghancurkan. Seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai di pil dihancurkan. Bang! Di ruang kosong, Yan Bing dan Iblis Tuahu telah bergabung untuk secara paksa memblokir pil lightning dari sebelumnya. Tidak disangka bahkan dengan kekuatan gabungan keduanya, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dari memblokir pil lightning. Pil lightning ini benar-benar bukan jenis menakutkan biasa. Yan Bing mengepalkan tangannya yang agak mati rasa. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi awan petir setinggi 100.000 kaki di langit. Pada saat ini, awan petir akhirnya perlahan menyusut di depan mereka berdua. Selama pil lightning tersebar, di pil akan diproduksi. Rumble, Yan Bing dan si Iblis Tuahu bertukar pandang dan tersenyum saat mereka melihat awan petir bergemuruh sekali lagi. Segera, doki di dalam tubuh mereka melonjak. Segel di tangan mereka berubah saat mereka bersiap untuk memblokir serangan berikutnya. Haha, serangan terakhir akhirnya akan tiba. Haha, ayo, biarkan aku yang dulu melihat betapa menakutkannya pil lightning yang tertarik pada pil obat tingkat D. Setan Tuahu mengeluarkan seruan dingin dari mulutnya sementara segel di tangannya berubah. Doki di dalam tubuhnya melonjak keluar dan dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Kedua matanya menatap pil lightning menakutkan yang turun dengan cepat. Dia dengan lembut membuka tangannya dan melayangkan pukulan ke depan. Bab ke-220. Bang! Ledakan hebat yang mengguncang bumi terdengar. Pil lightning seperti pilar yang menakutkan di ruang kosong dengan paksa diblokir oleh serangan gabungan Yan Bing dan Iblis Tuahu saat itu jatuh. Pil lightning yang menakutkan tiba-tiba berhenti di langit yang luas dan perkasa. Adegan ini menyebabkan banyak orang di kota di bawah ini merasa sangat terkejut. Menggunakan tubuh fisik seseorang untuk melawan kekuatan dunia. Tindakan heroik dan luar biasa seperti itu sungguh luar biasa dalam pertempuran. Namun, Yan Bing dan Iblis Tuahu tidak bersenang-senang setelah pil lightning diblokir. Setelah bertahan beberapa saat, mereka akhirnya dengan paksa dikirim terbang oleh pil lightning. Petir itu sangat ganas. Yan Bing dan Iblis Tuahu langsung mundur sejauh 10.000 kaki. Masing-masing dari mereka menekan kekuatan petir yang sekali lagi muncul di dalam tubuh mereka. Tangan mereka bergerak serempak. Dalam sekejap mata, dua set keterampilan do lainnya dilepaskan dan dengan keras menghantam pil lightning. Kekuatan pil lightning tidak sedikit pun lemah. Awan petir bergejolak dan banyak pil lightning yang mirip naga menghantam dalam upaya untuk menghancurkan serangan keduanya. Sayangnya, pil lightning tidak lemah. Kedua orang ini juga menggunakan rantai keterampilan Do. Setelah beberapa kali pertukaran, awan petir di langit menjadi semakin kecil. Hanya setelah kedua orang ini menyerbu ke dalam petir, pil lightning yang menakutkan ini perlahan-lahan menyebar di depan mata semua orang.
Suasana bertekanan yang menutupi seluruh kota kuno yang buas juga tersapu setelah pil lightning tersebar. Sinar matahari yang cerah dan indah menyinari, membuat semua orang merasa nyaman. Di platform batu, Maudi akhirnya meletakkan beban di hatinya saat ini. Tubuhnya rileks dan dia secara acak duduk di depan kuali obat. Pil meru di dalam kuali kelelawar darah akhirnya telah dimurnikan. Keributan, sorak-sorai segera terdengar dari seluruh kota di bawah setelah pil disempurnakan. Hari ini, mereka tidak hanya melihat pil obat tingkat D yang telah lama mereka nantikan berhasil disempurnakan, namun mereka juga melihat dua kaisar dan bintang 8 yang menakutkan, yang jarang terlihat, menyerang bersama. Masalah hari ini benar-benar sesuatu yang jarang dilihat oleh orang biasa seperti mereka sepanjang hidup mereka. Uhuk-uhuk, iblis tuahu berdiri di ruang kosong dan melihat ke arah para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di kota di bawah ini. Hatinya juga terasa nyaman ketika mendengar sorak-sorai dari mulut mereka. Ketenaran dan kekayaan akan selalu memungkinkan seseorang untuk dengan mudah menurunkan beberapa hal di hati seseorang. Wajah Yan Bing acuh tak acuh saat menyapu ruang kosong. Matanya yang sedingin es berhenti pada Xiaoyan. Niat membunuh di matanya mudah dilihat Hu di sisi berlawanan. Dua dari mereka hampir tidak bekerja sama kali ini. Prosesnya tidak menyenangkan. Selama periode waktu ini, mereka telah memasang cukup banyak jebakan untuk pihak lain. Jika bukan karena kekuatan mereka yang besar, kemungkinan besar mereka akan melakukannya benar-benar mengalami luka serius. Sekarang pil lightning akhirnya menghilang dan pil obat tingkat telah berhasil disempurnakan. Sekarang saatnya untuk melihat apa yang akan dikatakan Guli selanjutnya. Secara logika, karena pil obat tingkat milik Maudi telah berhasil disempurnakan sebelum Xiaoyan, Maudi seharusnya menang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Kursi juara pertemuan besar alkemis ini secara alami adalah milik Maudi. Namun, saat ini, ekspresi Guli menjadi semakin serius. Ketika dia melihat pil obat di dalam kuali obat Maudi, dia sudah yakin bahwa itu memang pil obat tingkat D. Namun, ketika dia melihat ke sisi Xiaoyan, meskipun pil obatnya tampaknya telah mencapai tahap penyelesaian, pil itu masih dalam proses penyempurnaan dan belum keluar dari kuali. Terlebih lagi, hingga saat ini, hal itu belum memicu pil lightning apapun. Berdasarkan poin ini saja, dia pada dasarnya dapat menentukan bahwa ada kemungkinan besar terjadinya kecelakaan dengan pil obat ini. Tidak ada yang mau mengakui pil obat yang keberhasilannya tidak pasti. Oleh karena itu, dari kelihatannya, Maudi pasti akan menjadi juara dalam pertemuan besar alkemis ini. Setelah masalah ini, Guli tidak hanya harus menyerahkan formula pil obat tingkat kepada Maudi, dia juga harus memberikan seluruh asosiasi alkemis di kota liar kuno kepada orang lain. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Guli menjerit tanpa henti. Mungkinkah asosiasi alkemis yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pendahulunya akan dihancurkan olehnya? Saat memikirkan hal ini, Guli merasa semakin pahit di hatinya. Tangannya sedikit gemetar di balik lengan bajunya. Bahkan dengan keadaan pikiran Guli yang gelisah saat ini, bagaimana hasil di depan matanya bisa membuat keadaan pikirannya tetap tenang. Rasa bersalah yang mendalam tanpa sadar muncul di hatinya ketika dia berpikir untuk memberikan asosiasi alkemis. Di sampingnya, Cilin juga menghela nafas tanpa da'a saat melihat ini. Tangannya diletakkan di bahu Guli sambil dengan lembut menghibur hati Guli. Namun, hati Cilin juga dipenuhi dengan emosi yang sulit dipahami. Bagaimana mungkin Cilin tidak merasa sangat sedih di hatinya? Bagaimanapun, asosiasi alkemis ini didukung oleh dia dan Guli bersama-sama. Hingga kini, kerja kerasnya selama bertahun-tahun justru harus ia berikan kepada orang lain dengan sia-sia. Bagaimana mungkin tidak ada gelombang di hatinya? Oh, dari kelihatannya, asosiasi alkemis telah kalah. Yan Shou bagaimanapun juga masih terlalu muda. Terlebih lagi, dia baru saja naik ke alkemis peringkat 2. Akhir cerita ini bisa jadi dianggap sesuai harapan. Di panggung tontonan, Penatua Xuan memandang Guli dan Cilin dari kejauhan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mulutnya mengeluarkan desahan yang agak sedih. Namun, pada saat ini, pemuda di sampingnya tidak peduli dengan kata-kata Penatua Xuan. Sebaliknya, matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan di bawah saat kilatan berkedip di matanya. Sesaat kemudian, pemuda itu akhirnya menyipitkan matanya. Dia dengan keras membanting kipas Gio di tangannya. Dengan suara "Pak", itu juga mengagetkan Elder Xuan di sampingnya. Ketika Penatua Xuan memandang pemuda itu juga membuka mulutnya dan mengirimkan suaranya tanpa berpaling. Penatua Xuan, lihat kuali obat Yan Shao. Sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Penatua Xuan juga mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata pemuda itu. Dia sedikit bingung dengan kata-kata tiba-tiba pemuda itu.
Ketika dia menoleh, dia mengerutkan kening lagi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebuah api surgawi muncul di dalam kuali obat Xiaoyan. Pil obat berbentuk bulat yang berputar terus-menerus mengembun di dalamnya. Aroma pil itu seperti pegas. Ini, Penatua Xuan sekali lagi menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak mengerti kata-kata pemuda itu. Pemuda itu membuka mulutnya sekali lagi dan mengajukan pertanyaan yang menurut Penatua Xuan sama sekali tidak relevan. Penatua Xuan, apa pendapatmu tentang penyelesaian Modi? Di pil, Penatua Xuan juga langsung mengalihkan pandangannya setelah dia berbicara. Dia melihat pil obat Modi yang masih ada di dalam kuali. Dia mengangguk dan mentransmisikan suaranya. Melihat warna dan kekayaan aroma pil, tidak ada keraguan bahwa itu adalah pil. Kualitas pil obat di grade ini tidak buruk. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, Penatua Xuan sepertinya tiba-tiba menyadari. Matanya tiba-tiba fokus. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melihat kuali obat di depan Xiaoyan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Matanya juga menatap pil obat bunda di dalam kuali 1000 binatang. Mungkinkah dia sedang memurnikan? Ya, sepertinya memang seharusnya begitu. Fiu, kita terlalu banyak mengabaikan. Mereka juga sudah terlalu banyak lupa. Pil obat di grade tidak sesederhana memurnikannya. Cek, Yan Xiao ini benar-benar menakutkan. Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Rumble, saat suara Elder Xuan terdengar, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di langit, menyebabkan semua orang di kota liar kuno langsung terkejut. Setelah sekejap, semua orang dengan cepat bereaksi suara ini jelas merupakan pil Sander lagi. Pada saat ini, di langit dan di tanah, semua orang di kota liar kuno langsung mengunci pandangan mereka pada pemuda berjubah hitam di alun-alun kosong kota liar kuno. Satu-satunya orang yang bisa memicu pil Sander adalah Xiaoyan. Bersambung ke bab selanjutnya.